Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengelolaan sampah. Materi hari ini kita akan masuk ke pengelolaan sampah, khususnya untuk pengolahan sampah thermal kimia. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya berhalangan hadir, jadi saya harap kalian bisa menyaksikan video ini pada jam pelajaran seperti biasa. Harapannya supaya tidak mengganggu jam kuliah lainnya. Nah, uh, pengelolaan sampah sendiri pengertiannya apa sih? Nah, menurut buku besar kita nih, buku besar pengelolaan sampah Tabanoglu tahun 1993, pengelolaan sampah adalah bagaimana kita mengubah bentuk sampah menjadi bentuk lain. Contohnya adalah proses composting yang mengubah sampah organik, baik itu dari dapur, dari halaman, menjadi kompos, dan gas yang dihasilkan dari proses composting itu juga jika mau diambil bisa dikonversi lagi menjadi energi. Kemudian pengelolaan sampah itu bertujuan untuk apa sih? Gitu. Kenapa sih kita harus mengelola sampah? Nah, sampah itu diolah supaya nih sampah itu bisa diproses sehingga berkurang volumenya atau beratnya, seperti yang dilakukan melalui proses insinerasi dan pengomposan. Kemudian dengan diolah maka sifat bahayanya akan berkurang. Jadi misalnya sampah organik kan kalau tidak diolah ini ya nanti dia membusuk, terus mulailah datang lalat sehingga lalat atau tikus itu akan menjadi sumber penyakit. Kemudian baunya juga tidak sedap. Kemudian memudahkan dengan diolah ini akan memudahkan dalam proses selanjutnya. Misalnya nih sampah-sampah misalnya sampah plastik nih. Mungkin kalau diolah atau misalnya sampah organik diolah menjadi kompos, jadi kan volumenya akan jauh sangat berkurang ya. Nah, itu nanti bisa karena volumenya jauh sangat berkurang, jadi sangat lebih mudah untuk ditangani lebih lanjut. Entah mau diangkut kemana jadi lebih mudah, atau mungkin saat nanti dihaluskan atau dipadatkan menjadi lebih mudah. Kemudian, nah ini ada macam-macam pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah itu bisa secara fisik, yaitu seperti daur ulang. Jadi kalau secara fisik lebih kita tidak mengubah, kita cuma mengubah secara fisik ya. Jadi tidak diperlakukan apa-apa lagi. Jadi contohnya kemarin sudah kita ada di materi 3R yaitu daur ulang. Jadi misalnya kalau daur ulang plastik, biasanya kan plastik cuma dicacah jadi lebih kecil. Kemudian pengolahan sampah yang kedua namanya thermal kimia. Nah, kalau dengan thermal kimia ini kita menggunakan suhu tinggi sehingga untuk supaya menciptakan kondisi sampah itu bisa terolah secara kimiawi. Jadi sifat-sifat kimia atau susunan kimianya berubah karena karena adanya suhu yang tinggi tersebut. Nah, contohnya di sini adalah bagaimana pembakaran. Kemudian juga contohnya adalah proses pirolisis dan gasifikasi. Untuk proses biologis ini ada, jadi kalau untuk proses biologis, jadi kita mengubah bentuk sampah atau kita mengubah karakteristik dari suatu sampah itu dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Jadi mereka akan terurai atau terolah secara biologis. Contohnya adalah pengomposan baik aerobik maupun non-aerobik, serta salah satunya juga pengolahan digester. Biasanya untuk pengolahan biologis ini kita yang diolah adalah sampah organik. Kemudian di sini
latar belakangnya kenapa sih, enggak, di sini kita bisa lihat nih, kenapa sih mungkin keutamaan dari pengolahan sampah secara thermal kimia. Jadi sampah apapun, mau sampah perkotaan atau mungkin juga ada sampah-sampah lumpur dari instalasi pengolahan air bersih maupun terutama air limbah ya. Kan itu pasti menyebabkan dampak lingkungan, mungkin dari segi polusi pasti, kemudian kebutuhan lahan untuk landfill. Kemudian nah, supaya kita mengatasi nih, bagaimana mengatasi dampak lingkungannya, kita bisa lakukan pengolahan. Walaupun kemarin seperti saya sudah jelaskan ya, kalau hierarki pengolahan sampah sebisa mungkin nih kita kurangi, kita gunakan kembali. Kalau tidak bisa ya didaur ulang, baru setelah itu kita lakukan pengolahan. Nah, karena kita fokus di pengolahan, jadi bagaimana kita mengurangi dampak lingkungan dari sampah ini dengan cara diolah. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya di slide sebelumnya, ada fisik dan biologis, yaitu dengan cara daur ulang dan pengomposan. Landfilling juga, yang sanitary landfill itu bentuk dari biologis ya, karena kan membiarkan secara alami mikroorganisme yang ada di sampah itu menguraikan sampah yang ada di landfill. Kemudian ada juga thermal treatment ini atau termokimia. Nah, termokimia ini ada macam-macam ya jenisnya ya, karena kan tergantung dari suhunya. Jadi ada torefaksi, hidrotermal karbonisasi, kemudian pirolisis, dan gasifikasi. Kemudian kenapa sih concernnya di thermal kimia ini? Karena mereka proses ini menghasilkan produk utamanya adalah sumber-sumber energi yang kalau misalnya jadi bisa menyelesaikan masalah kalau misalnya kekurangan energi atau mungkin energi baru terbarukan. Seperti misalnya ada proses-proses yang bisa menghasilkan char dengan heating value atau kadar kalornya itu sama dengan, hampir sama, mungkin tidak sama ya, hampir sama dengan batu bara, sehingga bisa jadi replacement atau pengganti dari batu bara, atau mungkin di mix antara batu bara dengan char atau char yang didapat dari proses tersebut. Kemudian juga bisa menghasilkan bio-oil, dan ada namanya synthetic gas. Yang synthetic gas ini juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Kemudian ada lagi adsorben ini. Produk-produknya char ini tidak hanya bisa menjadi coal substitution atau pengganti bahan bakar, bisa juga dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif, yang itu juga akhirnya bisa dimanfaatkan lagi sebagai mungkin di instalasi pengolahan air limbah. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih itu proses thermal kimia. Nah, ini ada pengertiannya, saya ambil dari salah satu jurnal. Jadi proses thermal kimia adalah bagaimana kita akan mengubah sampah ini menjadi energi, baik itu dalam bentuk bahan bakar, panas, listrik, atau produk-produk lainnya yang memang berpotensi menjadi energi. Kemudian proses ini dilakukan pada temperatur yang cukup tinggi melalui 4 teknik berbeda. Jadi ada di sini insinerasi atau pembakaran, pirolisis, gasifikasi, dan dalam bentuk refuse derived fuel. Nah, di sini bisa nih kita lihat nih dari 4 mungkin nanti saya kurang menjelaskan tentang RDF ya, tapi nanti bisa saya jelaskan juga. Tapi untuk di slide ini kita 4
prosesnya adalah yang tadi tidak disebutkan adalah hydrothermal carbonization dan torrefaksi. Jadi ini kemudian ada pyrolysis dan gasifikasi. Jadi nanti di slide terpisah kita akan jelaskan mengenai insinerasi dan refuse derived fuel ini. Nah, apa sih yang menjadikan perbedaan antara proses-proses tersebut? Nah, ini mereka dibedakan dalam hal suhunya. Jadi mereka bekerja pada suhu yang berbeda. Untuk hydrothermal carbonization ini, mereka bekerja dalam suhu yang lebih rendah. Jadi hanya 180 sampai 220 derajat Celcius. Kalau torrefaksi juga dibandingkan pyrolysis dan gasifikasi juga bekerja pada suhu yang relatif rendah, yaitu antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, sedangkan pyrolysis dan gasifikasi ini bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Kalau pyrolysis ini bekerja pada suhu proses ini mulai terjadi saat suhu mencapai 500 derajat Celcius. Kemudian gasifikasi ini mulai terjadi pada suhu 800 derajat Celcius. Nah, untuk produknya nih, nah karena keempat proses ini bekerja pada suhu yang berbeda-beda, nah produk yang dihasilkan pun akan berbeda. Jadi tiga produk utama dari proses thermal kimia ini adalah char, bio oil, dan gas. Char ini adalah produk berupa padatan. Jadi mungkin bisa dibayangkan bentuknya bisa seperti batu bara atau seperti arang. Kemudian yang kedua ini adalah bio oil, itu adalah seperti produk cairnya seperti minyak. Kemudian tapi tergantung ya, bentuknya tidak seperti minyak, belum tentu bening dan kuning seperti minyak ya, bisa jadi seperti oli mungkin. Kebanyakan bentuknya seperti oli. Kemudian gas ini ada ya produk gasnya ya. Nah, untuk proses yang terjadi di suhu yang rendah, nah ini adalah produk utamanya adalah padatan. Kenapa padatan? Karena kan sebagian besar kan sampah itu berbentuk padat ya. Jadi kalau suhu yang kita berikan saat pengolahan itu suhunya tidak terlalu tinggi, berarti residunya dia sebagai padatan itu masih banyak. Jadi kenapa kalau suhunya rendah, maka yang dihasilkan ini adalah produk padatan. Kemudian bisa ini dalam salah satu referensi suhunya ini persentase produk padatnya adalah 61%, ya hampir setengahnya. Walaupun sudah berkurang setengahnya ya. Dan jangan dipikir kalau misalnya kita olah dengan produk torrefaksi ini nih, sampah udah ada proses torrefaksi, kalian cuma mikir ya udah jadi tetap menjadi produk sampah, enggak. Jadi tetap ini produk akhirnya torrefaksi dan hydrothermal carbonization ini tetap berbentuk sudah bisa terlihat seperti coal atau apa namanya, arang atau batu bara, jadi sudah hitam gitu. Walaupun karena memang kan walaupun suhunya rendah ya, tapi suhunya rendah ini dibandingkan dengan suhu proses yang lain, tapi kan 300 derajat itu panas ya. Kemudian untuk pyrolysis nih, pyrolysis ini karena suhunya sudah mulai naik medium ya, sekitar 500 derajat, itu karena suhunya makin naik, berarti yang padat ini semakin berkurang, dan padat semakin berkurang, sampah-sampah itu terolah menjadi produk cair atau bio oil. Nah, dari bio oil ini sehingga menurut salah satu referensi
produk bio oilnya ini mencapai 50%. Kalau sebelumnya di produk terefraksi kan cuma sekitar 22,8% ya. Kalau untuk pirolisis, produk liquidnya atau bio oilnya mencapai 50%, sedangkan charnya berkurang menjadi 32%. Nah, produk gasnya juga pada proses pirolisis jadi lebih banyak. Presentasenya mencapai 18% dari yang sebelumnya hanya 9,3%. Nah, untuk proses gasifikasi nih. Nah, gasifikasi namanya saja sudah gasifikasi ya, dan karena juga terjadi pada suhu yang sangat tinggi ya, 800 derajat Celcius, tujuannya memang untuk menghasilkan produk berupa sintetik gas. Nah, jadi bisa dilihat ini persentase paling besar adalah gas. Sisanya charnya sangat sedikit, juga bio oilnya tidak terlalu banyak. Ini presentasi ini bisa berbeda-beda ya dari setiap penelitian. Ini saya hanya ambil salah satu contoh. Masing-masing saya ambil random dari salah satu paper terkait proses ini. Saya akan mulai menjelaskan nih untuk masing-masing pengolahan thermal kimia ini. Nah, kita mulai dari pengolahan thermal kimia dengan suhu yang paling rendah. Nah, di sini adalah yang suhunya paling rendah ini adalah kan tadi hydrothermal carbonization. Nah, ternyata proses hydrothermal ini ada 3 macam. Jadi bukan cuma yang carbonization, jadi ada juga liquefaction dan gasification. Nah, kenapa sih disebutnya dengan hydrothermal? Seperti kalian sudah tahu kan kalau hydro itu artinya air. Nah, jadi proses thermal ini mediumnya ini adalah air. Jadi juga kita selain sampah itu kita campurkan dengan air, kemudian kita masukkan ke dalam vessel tertutup, kemudian baru kita aplikasikan atau kita berikan dalam suhu yang tinggi, entah itu kita masukkan ke furnace atau kita tergantung nanti sumber pembakarannya itu apa. Kemudian ya ini proses hydrothermal ini bekerja pada suhu yang relatif rendah, jadi antara 180 sampai 260 derajat. Nah, karena dia menggunakan air dan suhunya juga tinggi ya, termasuknya ya 180 sampai 260 derajat kan cukup tinggi ya. Dipanaskan dan dalam vessel atau dalam wadah atau vessel tertutup. Nah, karena dipanaskan, jadi kan kalau kan bisa bayangkan ya, air itu kan pasti akan mendidih pada suhu 100 derajat. Nah, jadi itu supaya uap airnya tidak kemana-mana. Jadi karena uap airnya tidak bisa kemana-mana, jadi itu menyebabkan vessel itu makanya harus gunakan vessel yang tahan pada tekanan tinggi, karena uap airnya tidak bisa keluar, jadi dia akan menekan. Nah, tekanan itu yang juga mendorong adanya proses penguraian secara kimiawi juga yang membantu proses ini. Nah, makanya kenapa suhunya tidak bisa tinggi-tinggi, kenapa relatif rendah, karena memang sudah didukung dengan tekanan tinggi. Jadi kalau semakin tinggi itu cukup berbahaya kali ya. Mungkin kalau pingin pyrolysisnya pakai air, kayaknya itu cukup berbahaya karena dengan suhu yang relatif rendah aja maksimum sekitar 260 derajat itu tekanannya sudah sangat tinggi. Nah, kita bisa lihat nih, kita pelajari satu-satu ya. Untuk apa sih nih? Kemudian kita ingin tahu apa sih bedanya hydrothermal carbonization, liquefaction, dan gasification. Nah, sesuai dengan namanya nih, yang sesuai dengan namanya, perbedaannya adalah pada produk yang akan dihasilkan. Jadi kalau untuk carbonization, tujuan utama dari proses ini adalah menginginkan
produk solidnya atau produk padatannya yang lebih banyak. Nah, karena tadi sama seperti proses yang tadi nih, ada 4 proses yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Karena produk utamanya adalah produk padatan, maka suhunya lebih rendah, jadi antara 180 sampai 250 derajat, sehingga juga tekanannya tidak terlalu tinggi, jadi antara 2 sampai 10 MPa. Nah, kemudian produk solid yang dihasilkan ini adalah produk dengan kadar abu yang rendah, yang artinya adalah kalau kadar abunya rendah, maka sifat atau karakteristik dari char tersebut jadi lebih baik gitu. Kemudian kalau hydrothermal liquefaction ini sesuai ini ya, namanya juga liquefaction atau liquid. Jadi produk utama yang diinginkan itu adalah liquid atau bio oilnya. Kemudian karena produknya adalah liquid atau bio oil, maka prosesnya suhunya yang digunakan itu agak lebih tinggi, jadi antara 200 sampai 400 derajat Celcius, sehingga tekanannya juga jadi agak lebih besar ya, antara 5 sampai 20 MPa. Kemudian suhunya juga lama prosesnya itu antara 5 sampai 60 menit. Kemudian untuk gasifikasi, hydrothermal gasification ini suhunya, karena produk akhirnya yang sangat diinginkan adalah gas, maka temperatur yang digunakan itu sampai 350 derajat Celcius dengan tekanan tertingginya mencapai 22,1 MPa. Kemudian memang produk utama yang diinginkan adalah hidrogen, kemudian metana, CO, dan produk-produk mungkin gas sampingannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke torefaksi. Nah, torefaksi ini adalah sama ya, hampir sama dengan proses hidrotermal tadi. Jadi suhunya memang tidak terlalu tinggi. Memang nah, kalau tadi hidrotermal proses ini butuh air sebagai mediumnya dalam prosesnya ini. Nah, kalau torefaksi ini dilakukan dalam kondisi tidak ada oksigen atau oksigen yang sangat terbatas. Kenapa tidak boleh ada oksigen sih? Kalau ada oksigen, otomatis sampah itu akan terbakar. Sedangkan tujuan kita kan hanya ingin menguraikan secara kimia ya, dengan bantuan suhu yang tinggi. Jadi supaya tidak terbakar, udara-udara yang ada di dalam vesselnya itu atau reaktornya itu dikeluarkan dulu, atau kita bisa ganti gas atau udara yang ada di dalam reaktor itu dengan nitrogen, agar supaya kondisinya menjadi inert atau tidak ada oksigen sama sekali. Kemudian suhu yang digunakan juga antara 200 sampai 300 derajat, tidak terlalu tinggi, karena memang tujuan dari proses ini adalah menghasilkan char yang karakteristiknya ini hampir sama dengan batu bara. Kemudian hasilnya ini torrefied biomass ini bisa digunakan, harapannya bisa biomass atau municipal solid waste atau sampah itu menjadi produk bisa dibakar bersama dengan batu bara di power plant atau di pembangkit listrik, kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk sistem penghangat ruangan. Ini contohnya penghangat ruangan, karena
paper referensi saya ini memang paper yang dibuat di negara 4 musim. Jadi di mana sistem untuk menghangatkan ruangan itu sangat penting. Kalau di Indonesia kan kita justru butuh sistem pendingin ruangannya. Kemudian char ini yang dihasilkan dari proses torrefaksi ini bisa digunakan juga untuk proses selanjutnya, baik itu pyrolysis atau gasifikasi, tapi paling sering gasifikasi. Jadi karena dia sudah kadar airnya menurun, kadar abunya juga turun, jadi char ini jadi lebih baik untuk kalau misalnya kita gunakan untuk proses gasifikasi dibanding kita proses gasifikasinya dilakukan pada sampah yang belum terolah sama sekali, sampah atau biomas yang belum terolah sama sekali. Kemudian, nah ini tadi bisa jadi juga sebagai bahan baku di produk di industri kimia. Kemudian bisa menjadi pengganti coke itu semacam ini ya coal juga di untuk proses pembakaran sehingga mengurangi carbon footprint. Nah ini contohnya alur ini ya, alur proses torrefaksi. Jadi biomas ini tadinya nih kita punya energinya sekitar kita punya masa biomasnya tadinya 1 kilo, kemudian energinya 1 megajoule, kemudian energi density-nya itu hanya 1 megajoule per kilogram. Kemudian setelah proses torrefaksi, massa yang tertinggal ini jadi tinggal 0,7 kilogram. Energinya turun, tapi turun sedikit menjadi 0,9 megajoule, kemudian tapi energi densitasnya malah jadi lebih tinggi, jadi sekitar 1,28 per megajoule per kilogram. Nah, kemana sih yang kan tadi 1 kilo ya, kemana sih yang 0,3-nya? Karena kan produk akhirnya hanya 0,7 ya. 0,3-nya ini menjadi volatil atau gas. Kemudian, nah selanjutnya ini adalah proses pirolisis. Nah, tadi kalau ada yang ingat, pirolisis ini produk akhir utamanya ya. Produk akhirnya tetap ada 3. Ada charnya, ada liquidnya, juga ada gasnya. Tapi produk utama yang ingin dihasilkan itu adalah liquidnya atau berupa bio-oil. Nah, pirolisis ini bisa dilakukan dalam kan tadi referensi sebelumnya sekitar 500 derajat Celcius. Nah, ini bisa dilakukan ada namanya pirolisis cepat ataupun pirolisis lambat. Jadi kalau cepat ini heating rate-nya atau laju pemanasannya itu lebih cepat, jadi prosesnya lebih cepat selesai. Kemudian ada juga yang lebih heating rate-nya lebih rendah atau lebih lambat, jadi prosesnya itu bekerjanya lebih lambat. Kemudian pirolisis ini juga sama, jadi dia tidak butuh medium air, dia tidak butuh medium udara, jadi kondisinya harus sama seperti torrefaksi tadi, inert, jadi tidak ada udara sama sekali. Kemudian ya ini sama produknya, jadi bisa berupa tar ini tadi kalau kita proses gasifikasi liquid itu biasanya tar ya, jadi produknya udah sisa hasil sampingan sekali. Kemudian solidnya ini ya tadi produk char tapi hanya sedikit. Kemudian juga menghasilkan sedikit gas, jadi bisa berupa uap air mungkin atau karbon dioksida karena dan produk-produk sampingan gas lainnya. Kemudian di sini ada proses gasifikasi. Nah, gasifikasi karena produk akhirnya
gas ya, kita mengharapkan adanya sintetik gas dari proses yang terjadi pada suhu 800 derajat Celcius ini. Nah, gasifikasi sendiri ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita keringkan dulu. Jadi langkah pengeringan. Jadi dalam proses gasifikasi ini, tapi ini bukan cuma proses ini ya, bukan cuma proses gasifikasi. Jadi proses dari torefaksi, pirolisis. Jadi suhu-suhu rendah itu biasanya akan menghilangkan, misalnya nih, dari rentang suhu ruang menjadi suhu 100 derajat itu biasanya untuk menghilangkan kadar air yang masih ada. Karena tidak mungkin suatu bahan itu benar-benar kadar airnya adalah 0, pasti ada walaupun sedikit. Kemudian selanjutnya baik kalau torefaksi akan berhenti pada thermal dekomposisi ya. Jadi ya udah, kalau sudah moisture content-nya habis antara suhu ruang sampai 100 derajat atau 100 sekian derajat, setelah itu mulai terjadi proses thermal dekomposisi, tapi puncaknya adalah pada suhu yang diinginkan, misalnya entah 200 derajat atau 300 derajat untuk proses torefaksi. Nah, untuk pirolisis juga misalnya sampai 300 derajat itu adalah dia mulai terurai secara thermal. Kemudian kalau untuk pirolisis, nah sudah secara thermal ini sudah sampai suhu 300 derajat. Kemudian mungkin kan udah nih jadi charnya banyak ya. Maksudnya tersisa char yang tadi misalnya 60% char. Kemudian karena pirolisis suhunya dinaikkan lagi. Nah, saat dinaikkan lagi itu mulailah terjadi proses pirolisis. Jadi yang produk charnya itu terurai pelan-pelan menjadi produk liquid atau bio-oilnya. Nah, sedangkan untuk proses gasifikasi ini, setelah proses pirolisis tadi, karena suhunya makin naik lagi, nah mulailah ada namanya partial combustion atau pembakaran parsial atau tidak penuh ya, tidak utuh pembakarannya itu. Dari mungkin kan ada produk gas, kemudian uap air atau char di dalam reaktor itu. Kemudian barulah nanti ada gasifikasi atau proses pembentukan gas dari produk yang sudah terdekomposisi secara kimia. Kemudian, nah bedanya nih antara torefaksi dengan pirolisis. Kalau tadi kan torefaksi hidrotermal proses ini butuh air sebagai butuh air ya, air cairan sebagai medium. Kemudian kalau torefaksi dan pirolisis tidak butuh medium apapun, harus bebas oksigen dan tidak butuh air juga. Nah, gasifikasi ini butuh medium bedanya. Jadi entah itu uap air atau udara atau sedikit oksigen ya, tapi yang enggak tapi oksigennya cuma tidak ini ya, tidak terus-terusan kayak proses pembakaran. Nanti kalau proses pembakaran habis itu feedstock ya, atau bahan bakunya. Tapi kalau ini oksigen secukupnya untuk sebagai medium untuk proses gasifikasi ini. Nah, ini adalah alur dari proses gasifikasi. Tadi biomas diletakkan di dalam reaktor. Kemudian pada sekitar suhu mungkin 100 sampai 180 mungkin mulai ada proses pengeringan lagi. Jadi uap-uap air yang sudah tersisa sangat sedikit itu mungkin masih ada yang menguap. Kemudian masuk ke proses pirolisis, jadi mulai terurai nih, baik menjadi gas, menjadi liquid, atau terkonsentrasi dalam char. Kemudian nanti selanjutnya lagi nih, naik lagi suhunya. Yang char ini menjadi karena suhunya semakin tinggi, semakin ditekankan ya, adanya perubahan dari char menjadi gas. Kemudian gas dan liquid ini juga akan
kalau mungkin masih bentuknya tidak sempurna, gas dan bio oil ini akan karena suhunya semakin tinggi kan, kalian dulu pernah belajar kimia kan ada partikel-partikelnya itu kan berubah-ubah dan kemudian mungkin karena karena didukung dengan suhu yang tinggi kemudian berubah-ubah mungkin dan hasil akhirnya biasanya sintetik gas yang diharapkan adalah hidrogen. Kemudian juga metana karena yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan yang lain-lainnya seperti CO, karbon monoksida, karbon dioksida, terus uap air itu adalah produk sampingnya yang biasanya nanti akan dipisahkan di akhir karena itu tidak bisa digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi itu adalah hidrogen dan metan. Nah, ini terakhir prosesnya adalah combustion atau pembakaran. Jadi pembakaran ini adalah ya sudah supply oksigennya. Kalau tadi kan gasifikasi oksigen tapi tidak not in rich atmosphere, maksudnya not rich oxygen condition. Jadi tidak dalam kondisi yang oksigennya banyak banget gitu ya. Kalau ini benar-benar sangat disuplai oksigennya karena memang tujuannya adalah bisa mungkin ya udah membakar dengan sempurna bahan-bahan atau sampah yang memang ingin dibakar gitu. Kemudian tujuannya karena kalau tujuan pembakaran ini tidak mengharapkan memang tidak bertujuan untuk menghasilkan 3 tadi ya, entah itu char atau bio oil dan gas, sintetik gas, tapi pembakaran ini lebih ke ingin mengambil panasnya. Jadi kan kalau kita membakar sesuatu, kita kasih suhu. Misalnya kita dalam proses pembakaran yang kondisi oksigennya banyak kan itu pembakarannya semakin sempurna ya. Nah, kalau misalnya suhu awalnya mungkin 500, bisa jadi suhu ini karena char itu kan char atau sampah mungkin itu juga kan akan punya sifat dia akan terbakar dengan sendirinya. Nah, itu yang suhunya itu jadi makin tinggi karena sampah itu ikut membakar dirinya sendiri. Jadi yang diharapkan dari proses pembakaran ini adalah memang panasnya dan juga untuk pembakaran yang sistemnya sudah baik, biasanya juga gas-gasnya itu yang digunakan untuk menggerakkan turbin biasanya. Kemudian untuk digunakan sebagai penghasil listrik. Nah, ini adalah sama sih sebenarnya tadi ya, hampir sama dengan gasifikasi. Ini ada tahapannya, ya jelas ya. Akan semua proses mengalami proses drying karena sempat melewati yang suhu 100 derajat, di mana uap air akan menguap. Kemudian mulai adalah proses pirolisis ini, walaupun mungkin tidak seperti proses pirolisis yang dengan keadaan inert ya, atau tidak ada oksigen. Kemudian juga ada proses oksidasi. Jadi di sini ya karena oksigennya banyak ya, jadi terjadi proses oksidasi ini. Kemudian, parameter untuk proses ini apa sih gitu. Jadi ini ada beberapa parameter dari proses thermal kimia. Jadi yang pertama ini ada 3 parameter yang saling berkaitan ya. Jadi temperatur, laju pemanasan, dan juga holding atau residence time. Ini adalah waktu tunggunya. Jadi waktu berapa lama sih proses itu akan terjadi atau berapa lama sih kita mau proses itu dilakukan. Nah, kalau semakin tinggi temperatur, semakin tinggi laju pemanasan, dan semakin lama juga proses itu dilakukan, maka liquid product dan produk gasnya itu akan semakin tinggi. Sedangkan
solid produknya akan semakin rendah. Nah, ini berlaku juga kebalikan. Kalau temperaturnya semakin rendah, heating rate-nya juga relatif lambat. Kemudian waktu tunggunya juga, waktu prosesnya itu juga prosesnya itu juga hanya sebentar. Nah, kebalikannya, jadi liquid produknya ini atau bio oilnya sedikit, gasnya sedikit, tapi sisa solidnya atau charnya itu lebih banyak. Kemudian ini juga ada dari dampak keadaan lingkungannya ya, atau gas yang ada di dalam gas yang ada di dalam reaktornya itu. Jadi kalau ada gasnya atau ada air atau ada udara, kalau ada udara itu berarti adalah efek dari proses untuk mempengaruhi proses gasifikasi. Jadi kondisi lingkungannya atau gasnya ini mempengaruhi proses gasifikasi. Sedangkan kalau untuk proses hidrotermal ini dipengaruhi juga oleh tekanannya. Ya kan, karena memang tadi ada proses ini memerlukan air dalam proses pengolahan atau penguraian sampahnya. Jadi tekanan ini juga jadi parameter yang penting untuk proses hidrotermal. Nah, selain itu juga ada parameter-parameter seperti ukuran partikelnya itu juga sangat berpengaruh. Jadi semakin kecil biasanya, kalau semakin kecil partikel, proses itu akan semakin baik, berjalan dengan baik. Mungkin karena ini ya, semakin kecil partikel, jadi semakin lebih mudah untuk terurai. Sedangkan kalau besar kan lebih susah. Kalau kita ya punya benda, semakin kecil semakin mudah dihancurkan kan dibanding kalau bendanya terlalu besar. Jadi begitu juga dengan konsepnya di proses thermal kimia ini. Jadi semakin kecil semakin mudah untuk terdekomposisi atau terurai secara kimia. Kemudian karakteristik feedstock atau karakteristik sampah atau biomas yang akan kita gunakan. Terutama ini adalah kadar airnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya nih, kan tadi proses paling awal nih dalam proses untuk semua proses thermal kimia ini adalah drying ya. Tadi karena nah, semakin tinggi kadar airnya, maka semakin lama proses dryingnya. Jadi akan lebih apa ya? Kalau sampah basah nih, kita ingin mengolah sampah basah nih dengan proses thermal kimia. Jadi kalau proses sampah oke lah kalau ini tidak berlaku untuk ini ya, untuk yang hidrotermal karena memang butuh air. Jadi mau dikeringin dulu pun akan dimasukkan lagi ke wadah berisi air gitu untuk diproses. Tapi kalau misalnya untuk torrefaksi, pirolisis dan gasifikasi, kalau basah-basah ditaruh itu akan menghambat proses. Jadi tadinya mungkin dryingnya bisa lebih cepat, jadi dryingnya jadi lebih lama di proses ini dan sangat tidak efektif karena kan berkaitan juga kalau nanti kita pikirkan secara ekonomi, kan kita jadi butuh listrik lebih banyak kalau kita membiarkan sampah itu di drying sekaligus dalam proses entah torrefaksi, pirolisis ataupun gasifikasi. Kemudian kalau dalam proses hidrotermal, ini adalah solvennya atau pelarutnya. Jadi dalam proses ini bukan cuma air sebenarnya ya, pokoknya segala macam beberapa macam liquid yang bisa digunakan. Jadi bukan cuma air, bisa juga sebenarnya ada solven-solven seperti etanol, metanol, dan aseton. Tapi juga nggak semua pelarut bisa digunakan ya, jadi hanya beberapa pelarut. Ini berdasarkan literatur yang saya dapatkan. Jadi sebenarnya kalau dengan pelarut ini cukup bisa, mungkin karena pelarut ya, jadi memiliki juga susunan kimia mungkin yang lebih baik. Jadi dalam proses itu juga membantu adanya proses dekomposisi kimia secara lebih baik. Jadi nih bisa dilihat
kalau misalnya persentase bio oil yang dihasilkan menggunakan air sebagai solvent atau pelarutnya itu hanya 11%. Sedangkan kalau menggunakan metanol dan etanol, bio oilnya itu bisa mencapai antara 44 sampai 40%. Jadi cukup signifikan. Jadi ini juga bisa kalau misalnya pelarut ini dalam proses hidrotermal itu merupakan parameter yang cukup signifikan. Kemudian untuk masih di proses hidrotermal, karena menggunakan pelarut, jadi harus diperhatikan benar-benar rasio antara biomas dan pelarutnya. Jadi seberapa banyak sih sampah atau biomas yang akan diolah dan seberapa banyak pelarutnya. Tapi mungkin karena menggunakan pelarut juga ya, jadi sampah atau biomas yang diolah mungkin tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau misalnya mendapatkan rasio yang baik, yang pas maksudnya, itu akan menghasilkan bio oil atau baik bio oil, baik char atau gas itu dalam komposisi yang diharapkan. Kemudian, nah ini terakhir untuk pyrolysis proses pyrolysis itu banyak yang menggunakan katalis, walaupun tadi saya mungkin belum jelaskan karena sama seperti kalau katalis kan ini ya membantu. Mungkin kalau kalian dulu pernah belajar kimia dasar, katalis itu membantu proses juga ya, proses kimia. Jadi supaya nih liquid bio oil yang dihasilkan itu banyak dan nilai kalorinya lebih tinggi, maka ada beberapa katalis yang bisa digunakan supaya hasil yang diperoleh dari proses pyrolysis ini menjadi lebih maksimal. Nah, produknya nih, kan tadi ada 3 produk besar ya dari semua proses thermal kimia ini. Walaupun tujuan utamanya memang untuk energi, tapi bisa juga digunakan untuk produk lain. Misalnya kalau bio oil nih bisa jelas sebagai bahan bakar, mungkin sebagai bahan kimia yang mungkin bisa digunakan lagi untuk suatu proses. Kemudian bio oil juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk proses gasifikasi, sehingga bisa diambil sintetik gasnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk konversi menjadi hidrogen. Untuk biochar sendiri, ini ada beberapa referensi menyebutkan bisa juga digunakan sebagai katalis dalam proses pyrolysis. Kemudian bukan cuma sebagai pengganti char, bisa juga menjadi adsorben. Sedangkan kalau gas ini memang produk utama yang sangat diharapkan itu adalah hidrogen, karena memang juga sekarang kan ini ya bahan baku yang energi baru terbarukan, hidrogen ini merupakan kalau di sini sementara ini hidrogen menjadi kayak bahan bakar yang memang sedang berupaya dikembangkan banget. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nanti bisa dilihat, mungkin kalau ingin dibaca-baca sendiri juga bisa dicoba. Nanti kalau mungkin kalian tertarik mau baca referensinya, kalau memang kalian tidak bisa dapat kalian nggak bisa dapat referensinya, bisa hubungi saya, tapi mungkin beberapa referensi akan saya berikan juga, mungkin bisa saya berikan, saya upload di di laman kuliah ITK. Kemudian, nah, untuk memastikan nih kalian mendengarkan recording kuliah hari ini, jadi saya ada tugas. Tugasnya cukup mudah lah. Jadi ini ada 2 macam tugas ya, udah saya tentukan. Jadi tugas yang pertama ini akan dikerjakan oleh kelompok A1 sampai A10 dan kelompok B1 sampai B10. Jadi ada 2 pertanyaan. Tolong dijawab oleh kelompok A1 sampai A10 dan B1 sampai B10. Jadi sampah makanan nih berupa sampah sayur, buah
itu kadang-kadang ada minyak-minyaknya juga. Itu kira-kira bisa nggak sih diolah dengan proses thermal kimia? Kemudian terutama untuk sampah-sampah yang mengandung kadar minyaknya. Kemudian kalau misalnya jadi baik itu menurut kalian sesuai atau nggak sesuai, jelaskan kira-kira proses apa yang sesuai untuk mengolah sampah makanan yang berminyak. Jadi boleh kalau kalian pikir nggak bisa nih mengolah sampah makanan dengan thermal kimia gitu karena dia berminyak gitu kan, mungkin malah menghambat proses. Nah, kira-kira apa sih boleh dicari nggak, tidak harus proses thermal kimia. Proses apa yang kira-kira kalian pikir itu sesuai untuk mengolah sampah makanan. Kedua, kan thermal kimia nih dipengaruhi beberapa faktor ya. Tadi mungkin beberapa parameter yang sudah saya jelaskan. Kira-kira nih pertimbangan paling utama yang harus dipikirkan sebelum melakukan proses thermal kimia itu apa? Dan kenapa menurut kalian itu yang paling penting di antara parameter yang lain? Mau kalian pilih, mau kalian ambil, boleh ini kalian jelaskan secara utuh, maksudnya secara umum untuk seluruh proses thermal kimia, atau boleh kalian pilih misalnya kalian saya akan ambil contoh torefaksi nih. Untuk proses torefaksi, parameter apa sih yang paling penting, atau gasifikasi, parameter apa sih yang paling penting, atau mungkin kalian ya udah secara umum toh kan cuma beda-beda di suhunya aja. Kemudian yang kedua, tugas kedua ini dikerjakan oleh kelompok A11 sampai A20 dan B11 sampai B20. Beda ya, jadi kita punya, kemudian ada 2 tugas. Kemudian yang tugas 2 ini mencari best practice pengelolaan sampah dengan ketentuan berikut. Jadi kalian sebutkan lokasi, kota, dan negaranya. Kota atau negara ya, bebas, mau umum secara kota atau di negara, boleh di Indonesia atau boleh kalian ambil di negara lain. Kemudian jelaskan metode best practice-nya. Jadi boleh metode pengurangan sampah atau bentuk pengolahan sampah andalannya, boleh recycling, insinerasi, atau mungkin thermal treatment, maksudnya proses thermal kimia yang dilakukan di negara lain yang mungkin menurut kalian, wah ini nih proses di negara ini thermal kimianya sudah dilakukan secara untuk mass production, jadi sudah dilakukan dalam skala besar, bukan skala lab. Jadi kalau yang saya jelaskan kan tadi referensi saya adalah berdasarkan dari jurnal-jurnal ya, itu kan yang masih skala lab. Jadi kalau kalian bisa menemukan best practice di negara lain lebih baik, tapi tidak harus proses thermal kimia. Boleh misalnya daur ulangnya tuh ternyata bagus banget, atau insinerasinya ternyata bisa untuk menghidupkan satu negara atau satu kota, itu juga boleh. Nah, ketentuan tugasnya nih, baik tugas 1 dan tugas 2 mudah aja ya, kita nggak usah panjang-panjang, nggak usah bikin makalah, buat dalam bentuk poster digital. Jadi semakin bagus desainnya, semakin bukan hanya desainnya, tapi isinya juga semakin bagus, itu semakin baik. Kemudian berbentuk A4 dan landscape. Kemudian saya harapkan menampilkan angka ya, terutama untuk kelompok 2 ini. Untuk tugas 2 karena best practice ya, mungkin menampilkan angka seperti timbulan sampah dan lainnya, atau grafik dan tabel yang relevan. Kemudian ada diagram alir atau mind map proses. Ini juga mungkin tugas 1 bisa kalau bisa didukung dengan data-data, dengan angka, dengan grafik, tabel, atau mind map proses, ini juga bagus sekali. Kemudian memuat penjelasan yang sekiranya diperlukan untuk menyampaikan maksud, terutama untuk tugas 2. Kalau tugas 1 mungkin banyak penjelasannya, tapi saya juga mengharapkan adanya didukung data ya, data grafik dan grafik tabel atau diagram alir. Kemudian wajib menyertakan referensi dalam proses tersebut. Jadi
di sini saya nggak masalah ya mau boleh jurnal ataupun laman berita online. Jadi harapan saya supaya yang penting kalian mudah saja. Kemudian pada pertemuan hari ini, ya walaupun saya recording, harap didiskusikan tugas ini dalam forum diskusi. Jadi saya sudah siapkan ada apa namanya ada forum diskusinya. Jadi kalian boleh berdiskusi tersebut. Jadi judulnya kalian buat aja kelompok kalian. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan anggota kalian. Jadi yang kelompok A1 B1 sampai A10 B10 itu diskusi tentang tadi ada 2 pertanyaan tersebut. Kemudian yang kelompok A11 B11 sampai A20 B20 itu kalian diskusi mau coba nih kalian ada kalian diskusi misalnya yang satu punya best practice mana aja, yang kedua punya anggotanya punya anggota 2 punya best practice mana aja, nanti didiskusikan, pilih yang mana yang mau diangkat dan dibuat dalam poster digitalnya. Kemudian masing-masing kelompok ini nanti poster digitalnya dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Nanti bisa diupload di laman kuliah ITK paling hari Jumat tanggal 16 September. Sebentar, sekarang tanggal berapa ya? Oh, kayaknya saya salah. Ini nanti tanggalnya saya rubah ya. Ini aja tanggal 19 September, berarti sekitar tanggal 23 September berarti ya. Saya mohon maaf ini salah, 23 September. Kemudian pada pertemuan minggu depan, 2 kelompok dengan poster terbaik akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya pada akhir pertemuan. Jadi dipilih dari masing-masing kelas ya. 2 kelompok terbaik itu akan mempresentasikan tugasnya. Makanya dibuat aja dalam bentuk poster, jadi kalian gampang juga menjelaskan tugas kalian. Dan saya yakin kalian bisa buat tugas. Dan saya sih mengharapkannya langsung didiskusikan pada pertemuan hari ini ya, supaya tidak mengganggu kuliah yang lain. Kemudian ya. Kemudian ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton recording materi hari ini. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa hadir secara langsung. Tapi untuk pertemuan minggu depan saya seperti biasa di jam kuliah kita saya akan sampaikan materi secara langsung. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa saya buka forum di grup di forum diskusi. Nanti kalian bisa reply di situ kalau ada pertanyaan. Tapi kalau sekiranya sudah dimengerti, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah kalau materi saya sudah bisa dimengerti oleh kalian. Oke, terima kasih. Selamat berdiskusi dan mengerjakan tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.